Teks 34 Karena aku mencintaimu. Rania membuka matanya. Yang pertama dia lihat Radit tersenyum kepadanya. Kamu sudah bangun? Tanya Radit lembut. Sudah pak, di mana yang lain? Tanya Rania karena hanya melihat Radit saja. Sisi sudah pulang. Katanya mau ganti baju sekaligus saya suruh istirahat. Kalau yang lain belum lihat dari saya datang tadi, jelas Radit. Oh, kata Rania. Dia ingat kalau Gunawan dan istrinya dia yang menyuruh pulang. Sedangkan paman dan bibinya juga izin pulang untuk mandi. Kamu makan dulu ya, biar saya suapkan, kata Radit. Emang ini sudah jam berapa? Tanya Rania. Sudah jam 7 malam, waktunya kamu makan setelah itu baru minum obat, kata Radit sambil mengambil makanan yang diantar perawat tadi untuk Rania. Saya bisa makan sendiri pak, tolak Rania. Dia merasa malu kalau harus disuapin Radit makan. Udah, kamu jangan keras kepala. Biar saya saja yang menyuapin kamu, paksa Radit. Rania pasrah saja. Kemudian Radit mengatur posisi tempat tidur Rania biar dia nyaman untuk makan. Radit mulai menyuapkan Rania makan. Tapi Rania masih bengong. Buka mulutmu, kata Radit. Rania dengan malu-malu membuka mulutnya. Dia mulai memakan nasi yang disuapkan Radit. Nah pintar, kalau kamu banyak makan. Kamu bisa cepat sehat, ucap Radit senang. Tapi saya tidak bisa menghabiskannya, jawab Rania. Dia memang tidak berselera makan. Tapi kalau saya yang suapin pasti kamu bisa menghabiskannya, kata Radit pede. Dia menatap Rania, yang ditatap malah jadi salah tingkah. Kenapa Anda seyakin itu? Tanya Rania sambil mengunyah makanannya. Kalau tidak habis dengan cara ini, aku bisa pakai cara lain, kata Radit senyum licik. Apa maksud Pak Radit ya? Aku jadi mikir yang aneh-aneh. Lebih baik ku habiskan saja makanannya daripada dia berbuat yang aneh, batin Rania. Kenapa diam? Ayo dimakan lagi. Atau kamu mau coba cara lain, goda Radit. Tidak, cara ini saja, jawab Rania gugup. Radit tersenyum, dengan telaten dia menyuapin Rania sampai mereka tidak tahu kalau Dimas datang. Romantisnya, goda Dimas. Ada Kak Dimas, jawab Rania terkejut. Dengan cepat dia tarik mulutnya yang mau menerima sendok makanan dari Radit. Dia jadi malu tapi Radit cuek aja. Malam Dim, sapa Radit masih tetap menyodorkan sendok makannya. Rania terpaksa menerima. Malam Dit. Bagaimana kondisi kamu sekarang Ran? Tanya Dimas. Sudah agak baik kan kak, jawab Rania tersenyum. Apa dia makan dengan banyak Dit? Tanya Dimas. Harus dipaksa dulu baru mau makan kalau tidak terpaksa menggunakan cara lain, jawab Radit santai. Maksud kamu? Tanya Dimas penasaran. Maksud mulut Radit dibungkam Rania dengan tangannya. Hehe. Maksudnya saya sudah makan kak, jawab Rania cepat. Radit masih berusaha melepaskan tangan Rania. Dimas geleng kepala melihat mereka berdua. Ya udah, semoga kamu cepat sehat. Setiap bertemu saya kamu selalu saja terluka, ucap Dimas. Iya kak, makasih, jawab Rania. Kalau begitu saya ke ruangan pasien lain dulu. Jangan lupa minum obatnya, kata Dimas. Iya kak, jawab Rania lagi. Dimas melangkahkan kakinya untuk keluar dari ruangan Rania, dia berhenti pas sampai di depan pintu dan membalikkan badannya. Kamu cantik kalau tidak pakai kacamata, kata Dimas tersenyum sambil keluar dari ruangan Rania. Kata Rania bengong sambil memeriksa kacamatanya. Sempat-sempatnya dia menggoda kamu, kata Radit sewot melihat kepergian Dimas. Mana kacamata saya pak? Tanya Rania baru sadar dia tidak pakai kacamata. Kacamata kamu pecah ketika kecelakaan, jelas Radit. Terus gimana dong, rengek Rania. Entar aku suruh Davin buatkan yang baru. Biar tidak ada yang menggoda kamu lagi, jawab Radit masih sewot. Anda kenapa sewot gitu, tanya Rania penuh selidik. Aku gak sewot kok, jawab Radit membuang muka. Lihat sini, beneran Anda tidak sewot. Goda Rania. Radit kemudian melihat ke arah Rania. Mata mereka beradu. Lama mereka saling menatap. Dak-dik-duk bunyi jantung mereka. Waktu seakan berhenti. Iya aku sewot, kap, kata Radit sambil mengasteris pipi Rania.
Rania tersentak pipinya Dik Asteris M tiba-tiba sama Radit. Dia jadi gugup. Kini jantungnya malah tambah tidak karuan. Sedangkan Radit hanya tersenyum melihat tingkah Rania. Anda kenapa? Kata Rania terpotong. Sekarang minum obat dulu ya, potong Radit sambil mengambil obat dan air minum untuk Rania. Tapi apa? Kamu mau lagi? Goda Radit centil. Tidak, saya mau minum obatnya sekarang, jawab Rania cepat. Kemudian Radit memberikan obat Rania. Setelah minum obat, boleh tambahan ekstra kok, kata Radit lagi. Tidak, saya mau langsung tidur, jawab Rania cepat. Benaran? Tanya Radit mendekatkan wajahnya. Iya, jawab Rania sambil memalingkan wajahnya. Sudah seperti kepiting rebus wajah Rania yang terus digoda Radit. Ya udah, kamu sekarang istirahat, ucap Radit tersenyum. Dia kemudian mengembalikan posisi tempat tidur Rania. Makasih ya Pak, ucap Rania setelah Radit kembali duduk. Untuk apa? Tanya Radit pura-pura tidak tahu. Untuk semua yang Anda lakukan kepada saya, jawab Rania sambil tersenyum. Berarti ada hadiahnya dong, goda Radit sambil tersenyum nakal. Saya serius loh Pak, jawab Rania. Saya juga serius, kata Radit lagi. Ya sudahlah, saya mau tidur aja, kata Rania sewot. Hehe, jangan sewot gitu. Saya hanya bercanda, kata Radit. Oh ya, saya ingat sebelum pingsan. Pak Radit teriak memanggil nama saya sambil menangis. Saya tidak menyangka orang seperti Anda bisa menangis karena saya, kata Rania. Ya bisalah. Kalau kamu tahu betapa takutnya aku kehilanganmu saat itu, batin Radit. Emang saya orang seperti apa? Tanya Radit. Ya seperti itu, jawab Rania. Maksud kamu seperti bos yang kejam, jawab Radit. Hehe, Rania tertawa. Senang, kata Radit. Hehe, tidak Pak. Oh ya Pak, tadi Pak Gunawan dan istrinya kesini, kata Rania serius. Terus, tanya Radit. Saya mengusirnya. Paman Rendra jadi marah kepada saya. Apa saya salah? Tanya Rania sedih. Sebenarnya saya yang memberitahu Om Gunawan kalau kamu sudah siuman. Saya tidak tahu mau bilang apa. Tapi yang saya tahu Om Gunawan dan Tante Nela sangat mencemaskanmu. Bahkan ketika dia tahu kamu kekurangan darah. Tanpa ragu sedikit pun dia mendonorkan darahnya untukmu. Bahkan dia bilang akan memberikan semua darahnya asal kamu bisa selamat. Mereka berdua juga menjagamu selama kamu koma. Kakekmu juga datang pas malam kecelakaan itu. Kalau menurut saya lebih baik kamu mulai membuka hati untuknya. Sesalahnya dia tetap ayahmu. Tidak ada yang bisa memungkiri itu. Sekarang lebih baik kamu terima dia dulu. Mencoba untuk menjalani hidup bersama seperti keluarga. Apalagi kita harus tahu dalang dibalik kejadian 25 tahun lalu, jelas Radit. Rania hanya terdiam mendengar kata-kata Radit. Dia ingin juga mengakhiri semuanya. Rania hanya terdiam mendengar kata-kata Radit. Dia ingin juga mengakhiri semuanya. Bagaimana dengan orang yang kalian tangkap? Apa mereka sudah mengaku Cynthia yang menyuruh? Tanya Rania serius. Awalnya mereka tidak mau mengaku. Tapi tadi kata Davin pacar Cynthia akhirnya mengaku. Itu sebabnya saya pergi keluar sebentar. Mungkin mereka sekarang sudah diserahkan ke kantor polisi. Tadi saya mengurus semuanya dengan Om Gunawan, jawab Radit. Dan gimana dengan Cynthia? Tanya Rania. Masalah Cynthia kita bereskan setelah kamu keluar dari rumah sakit. Saya dan Om Gunawan sudah sepakat dengan semuanya. Kita akan memberitahu Om Hendra bagaimana kelakuan Cynthia selama ini. Setelah itu baru kita serahkan ke pihak berwajib, jelas Radit. Apa Pak Gunawan tidak terkejut pas tahu semua ini ulah Cynthia? Tanya Rania. Jelas dia sangat terkejut. Yang jadi korban putrinya sedangkan dalangnya adalah keponakan yang sangat dia sayangi. Bahkan malam ketika kami menemukan pelakunya dia ingin langsung menemui Om Hendra. Tapi saya mencegahnya. Selain ingin menunggu kamu keluar dari rumah sakit, keluarga Wiratmaja juga belum tahu kalau kamu putri Om Gunawan, jawab Radit. Apa jadinya kalau mereka tahu saya anak Pak Gunawan, kata Rania menerawang. Yang jelas mereka pasti terkejut. Tapi saya yakin ayah dan kakekmu pasti akan mengatasinya.
Yang saya lihat mereka sangat menyayangimu, jawab Radit sambil tersenyum. Apa Anda tidak sedih mengetahui Cynthia dalang dari semua ini, kata Rania serius. Tidak, kenapa saya harus sedih? Tanya Radit melihat ke arah Rania. Karena dia orang yang dijodohkan dengan Anda. Otomatis dia akan jadi istri Anda di masa depan, jawab Rania pelan. Kamu cemburu, goda Radit. Tidak, siapa yang cemburu? Jawab Rania cepat. Pipinya jadi merah karena malu. Serius, kok pipi kamu jadi merah gitu? Kata Radit. Karena panas pipi saya menjadi merah, jawab Rania sewot. Hehe, kenapa aku tidak sedih? Karena yang dijodohkan denganku sebenarnya adalah kamu. Apa Paman Rendra tidak cerita masalah perjodohan ini? Kata Radit menatap Rania. Tapi apa bisa dibatalkan begitu saja? Tanya Rania. Ya bisalah, jawab Radit cepat. Rania hanya tersenyum mendengar jawaban Radit. Entah mengapa hatinya terasa hangat. Jadi mulai sekarang kamu tidak boleh lagi lirik-lirik dan pergi dengan laki-laki lain. Karena kita sudah diikat bahkan sebelum kita lahir, jelas Radit. Anda yakin saya menerimanya? Tanya Rania. Terima tidak terima, harus terima, jawab Radit tersenyum. Kenapa Anda memaksa gitu? Kemarin Anda sangat menolak dijodohkan dengan Cynthia, tanya Rania. Karena saya mencintamu, bisik Radit. Rania terdiam kaku. Dia tidak tahu harus menjawab apa dengan pengakuan Radit yang tiba-tiba. Mata mereka saling menatap. Ada kehangatan di hati mereka berdua. Wajah mereka semakin dekat. Tidak boleh dekat-dekat, kata Angga yang tiba-tiba datang.